Halo teman-teman, CB Mania, ketemu lagi bareng saya di CB Tabanan. Sesi kali ini kita masuk ke sesi Temu Kangen. Temu Kangen kali ini saya menghadirkan tamu. Tamunya adalah Aji Gusde. Halo. Ya, buka aja maskernya, Ji. Ji. Bapak. Siap. Ya. Oke. Aji Gusde atau beliau ini sudah mungkin di persebean Bali sudah terkenal sekali. Semua orang tahu ya, teman-teman ya. Cuman yang teman-teman tahu atau yang CB Mania tahu di Bali dengan nama Aji Gusde. Sebenarnya punya nama asli sih, Ji? Apa enggak sih? Kalau saya punya ada nama asli ada. Mungkin kalau teman-teman mengenal saya dengan nama panggilan, nama akrab ya. Ya. Aji Gusde atau Gusde. Nah, terus nama asli. Nama asli sesuai KTP ya, Ji ya. Jangan nama asli di rumah, nama asli di luar. Beda-beda, nggak boleh gitu. Oke, nama sesuai KTP lah. Kalau nama sesuai KTP mungkin teman-teman biar tahu juga ya. Ya. Nama asli saya itu adalah lengkapnya namanya Ide Bagus Gede Dharma Putra. Ide Bagus Gede Dharma Putra. Betul. Oke, Dharma Putra. Dharma artinya baik. Putra artinya laki-laki kan? Berarti Dharma Putra Berarti anak laki-laki yang baik. Ada gedenya lagi teman-teman, ada gede ya. Apanya gede? Ji? Kalau gede, atau ingin Oke, kita lanjut. Berarti Ide Bagus Gede Dharma Putra. betul. Lahir Lahir saya 9 April 1977 9 April 1977. kelahiran. Asli berarti Asli Tabanan dan saya lahir di Banjarnegara tepatnya. Banjar Dakakan. Ya. Banjar Dakakan itu setelah namanya setelah Mengui ya, Ji, ya? Setelah Mengui tepatnya perbatasan Wow. antara Badung Tabanan. 0 km berarti ya? 0 km Tabanan, teman-teman. Mantap. Status. Nah, Kalau status gimana? status saya satu istri. Satu istri. Satu istri ya. Berarti ada keinginan lain ya? Oh, nggak boleh ya. Cuma hidup sekali, nasi sekali, istri sekali. istri sekali, menikah sekali, teman-teman. Nggak boleh menikah terus. Nah, terus anak? Kalau anak baru satu itu kebetulan sekarang sudah menginjak di bangku sekolah. Anaknya Satu laki-laki itu perempuan? Cewek, anak saya Putri. Wah, udah gede sih. Sudah kebetulan saat ini sudah SMA kelas 1 baru. Wah, ABG guys. Nah, ini nih buat kalian terutama anak-anak di klub nih yang masih belum punya pacar, boleh kali ya. Boleh nggak Ji? Pacaran? Sementara jangan dulu lah. Wah, curang aja nih. Ya sih ya, harus fokus ke belajar dulu. Setelah itu boleh lah memikirkan hal yang lebih ya Ji ya. Gitu ya kira-kira ya. Tapi bukan itu dulu. Bukan itu pembahasan kita, bukan ngulik masalah pribadinya aja. Ya teman-teman, hari ini pembahasan kita adalah tentang klub ini. Yang pastinya teman-teman, terutama teman-teman di klub nggak tahu persis nih gimana sih sejarah atau perjalanan dari CB Tabanan. Nah, kita ulas itu di sini sekarang. Tapi sebelum itu ada satu hal nih yang ingin saya tanyakan Ji, yaitu masalah motor. Nah, kenapa Aji memilih motor CB? Jangan bilang suka. Kalau cuma alasannya suka, enggak gitu. Kalau buat saya sih, kenapa orang memilih dan istilahnya ada chemistry lah paling tidak dengan kendaraannya atau dengan kesukaannya. Ada histori nggak gitu di Kalau motor? histori ya. Kembali ke histori. Kalau bilang suka kan tidak boleh. Tapi bahasanya apa? Bukan Hanya suka saja ya. Bukan nggak boleh sih, maksudnya alasannya biar nggak suka. Biar suka saja. Oke. Pertama suka. Kan awalnya suka dulu, tapi ada alasannya kan bahasanya begitu. Suka itu alasannya.
Terus terang kalau saya bermain motor CB itu awalnya memang ada chemistry ya di motor Chemistry. itu. Wow. Chemistry. Dan ada Cerita hubungan- singkat aja, cerita singkat. Oke, Gimana chemistry. perjalanannya itu? Pertama kali saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, kebetulan di lembaga keuangan swasta. Itu saya pernah dikirim Di bank berarti ya? ya Bank. di bank. Nah, saya dikirim saat itu pelatihan ke daerah luar Bali lah ya, luar Bali, tepatnya ke Solo. Ke Solo ya. Ya. Solo sendiri. Kebetulan saat itu saya bersama teman 3 orang. 3 orang kita naik bus dan di pelabuhan mau naik ke kapal feri, kita kan turun itu. Nah, kebetulan kita berpapasan dengan beberapa teman-teman mungkin yang beriringan ya CB ya, motor CB ya. Nah di situ saya berpikir motor apa sih itu? Nah itu yang pertama. Berarti aja belum tahu tuh motor CB itu seperti apa, motor apa itu. Awalnya belum tahu berarti ya? Awalnya belum tahu saya. Nah setelah itu makanya penasaran. Itu motor apa gitu. Nah lama kelamaan setelah saya mungkin cari teman-teman, ketemu sama teman-teman, akhirnya saya mencari tahu artinya kepada beberapa teman yang memang benar-benar tahu CB, yang sekarang jadi teman maksudnya. Nah dulu kan memang belum kenal. Dulu belum. Nah, karena motor inilah akhirnya jadi kenal dan mungkin bisa dikategorikan teman-temannya Haji ini banyakkan dari situ gitu ya? Gitu ya maksudnya. Betul. Saat ini banyak dari sana juga. Nah dari sanalah saya ketemu sama teman-teman dan istilahnya ngobrol dengan beberapa teman-teman. Akhirnya ternyata ini tuh motor CB. Nah berawal dari itu saya istilahnya bahasa berburu motor CB itu kebetulan saat itu mertua saya yang dari Singaraja itu betul saya telepon bahwasanya tolong saya dicarikan motor CB, basicnya CB seperti itu. Selain teman-teman, maaf ya Ji ya, saya potong ya. Ya setelah saya dengar ceritanya Haji nih, selain suka, ya kan, selain suka, motor ini pemberian mertua loh. Hebat. Oh gitu, jadi mertua yang beliin, kemudian Haji bangun dari awal berarti ya. Bangun dari awal. Haji reparasi. Kalau biaya, nggak usah sebutin biaya deh. Ya. Teman-teman pasti sudah tahu tuh gimana suka dukanya ngebangun CB. Nah itu dia. Oh jadi awalnya dari sana. Artinya ada perjalanan tersendiri aja ya. Ya. Artinya punya histori tersendiri lah. Betul. Bahkan mungkin nggak Ji sampai tua nyebi terus sih. Kalau saya sih bercerita boleh kan ya. Pasti dong. Harus istilahnya dalam hal hobi. Ya. Saya punya cerita. Semasa saya bisa sehat dan bisa mengendarai CB, mungkin motor itu istilahnya tidak mungkin akan saya tangankan kecuali ini ada pasal kecuali Pak. Itu kan ada kebutuhan Pak di sini. Ya, kebutuhan artinya kita harus memilih. Nah, cuma saya pasti akan bertahan dulu karena ya istri juga sampai saat ini tetap masih mendukung. Sama. Istri saya juga mendukung saya. Mendukung, makanya itu. Berarti kita tidak boleh meninggalkan keluarga. Betul kan? Apapun hobi kita tetap ada prioritas, ada skala prioritas. Karena begini saya juga sedikit Pak, saya ada prinsip juga. Istilahnya kita punya prinsip tersendiri. Satu, yang saya utamakan adalah pekerjaan dulu. Yang kedua, kita itu keluarga, masuk istri dan keluarga semua. Nah, yang ketiga itu baru hobi. Nah, itulah hobi saya di CB. Nah, itu. Saya pakai prioritas. Itu karena kalau kita tidak bekerja dulu, nah bagaimana kita bisa menjalankan hobi kita? Begitupun dengan istri, mungkin ya pasti ada lah sedikit gesekan dengan istri apa segala macam pas kalau kita ngatur jadwal, tapi ya syukurnya masih bisa saya atur. Nah itu kenapa saya hobi motor CB seperti itu. Ya artinya hobi tapi disalurkan ke dalam sebuah organisasi. Betul. Seperti klub ini gitu ya. Klub ini bahkan klub ini tidak terlalu mengikat ya. Tidak terlalu mengikat, artinya tetap prioritas kita bahwa ke keluarga dulu. Betul. Pekerjaan, ya. Di situ baru hobi. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak mengikat. Betul itu.
sebuah klub itu kalau menurut saya pribadi mungkin Aji nanti bisa tambahkan. Kalau menurut saya klub itu memang boleh sih sebagai wadah, cuman nggak harus, tidak harus gitu aja ya, tidak harus mengikat anggotanya gitu. Ya betul seperti itu. Dalam sekali historinya ya. Ya. Wah, mantap. Nah, selain itu Ji, ya, sebenarnya yang ingin kita bahas, kita ulas di sini adalah sebenarnya tentang sejarah. Bukan sejarah Indonesia. sejarah klub kita. Karena seperti yang saya tahu bahwa klub ini berdiri itu ada 5 orang pendiri klub. Dan salah satunya adalah ini teman-teman. Ini beliau ini salah satunya. Yang Tabanan. Iya, klub CB Tabanan dong. Orang kita bicarakan klub CB Tabanan. Nah, itu yang ingin kita tahu, yang ingin saya tahu sebenarnya gimana perjalanan atau histori dari CB Tabanan ini. Mungkin bisa Aji terangkan sedikit lah. Oke. Nah, saat itu kebetulan saya di Tabanan juga, bukan saya bilang orang pertama main CB ya. Kita istilahnya di CB Tabanan yang saat ini itu memang kita bukan beranggotakan ya, istilahnya kita mengusung nama CB Tabanan itu berawal dari 5 orang. 5 orang. Nah, mungkin sedikit bisa saya sebut. Harus disebut dong siapa orangnya. Nah, oke. Saat itu saya sendiri mungkin. Ya, satunya Gusdi. Nah, terus yang kedua Komang Kutir. Nah, Pak Komang Kutir. Nah, Pak Komang Kutir ini bukan yang saya tahu bukan hanya terkenal di persebean di Bali. Dia juga sudah melanglang buana tuh luar Bali, teman-teman. Nah, di segmen nanti, maaf nih potong nih, di segmen nanti kita harus hadirkan Pak Komang Kutir nih. Iya, betul kan? Ya. Betul. Yuk, lanjut Ji. Nah, terus itu kan baru 2 orang nih. Nah, yang ketiga, ini kita tidak nyebutnya senioritas ya. Ini kita semua saja kita sebut 5 orang itu, bahkan baru 3 saya sebut. Iya, tadi Aji Gusdi, Pak Komang Kutir baru 2 ya. Baru 2. Oke, Komang Kutir. Ada satu lagi itu Agus Rajapalo. Itu juga salah satu kita ajak mendirikan CB Tabanan. Agus Rajapalo. Tapi bukannya Pak Agus Rajapalo ini ketua kita di CB Bali ya? Dan sekarang sudah menjadi ketua kita di CB Bali. Tanpa kita ketahui juga, tanpa kita sadari teman-teman, beliau ini Pak Si Haji Gusdi ini adalah bendaharanya di CB Bali. Wah, hebat. Ketuanya dari Tabanan, bendaharanya dari Tabanan. Tabanan semua sih. Nah, terus Agus Rajapalo. Nah, terus Pak Dek Dwi ya. Saya masih muda, nggak boleh nyebutnya gitu. Nah, Pak Dek Dwi. Nah, terus ada satu panggilannya. Cuman Muhammad namanya saya tidak tahu. Parah nih Mas. Dia pakai nama. Orang mau panggilan. Itu Pak Kade Able. Itu juga Kade Able. Itu baru 4 orang. Nah, lagi satu itu kebetulan adik saya. Itu adiknya Haji. adik misan saya. Tapi satu rumah kan? Satu rumah. Teman saya tuh. Ini keluarga saya teman-teman. Iya, adik saya itu ya panggilannya kan Gustu. Ya, namanya Gustu itu kebetulan Sahabat saya tuh. sahabat sekolah dulu. Iya, kebetulan Gustu dulu juga bendahara kita di Tabanan saat itu. Waktu baru berdirinya kita. Sudah kita ya kurang lebih susun lah. Biar ada di organisasi untuk yang ngurusin organisasi, istilahnya keuangannya, sekretarisnya segala macam, biar ada. Oh, berarti sebuah organisasi, terutama klub gitu ya, terutama klub motor gitu ya, klub motor atau organisasi atau komunitas apapun yang boleh dikategorikan bahwa komunitas atau klub itu bisa berjalan dengan baik, harus ada susunan organisasinya kan, Ji? Ya. Jadi lengkap, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada wakilnya, ada bendaharanya. Oh gitu. Ya terus. Nah itu kan berarti sudah 5 orang ya. Udah 5 orang. Nah ditambah dengan beberapa teman-teman kita juga yang kebetulan saat itu. Sambil Ji, kopinya Ji. Oke, kan buru dingin loh. Oke. Teman-teman, kopi. Oh no. Nah terus. Nah kebetulan saat itu juga ada beberapa
kita yang ikut juga ya. 2 orang itu sudah keluar Bali kebetulan. Mereka balik ke Jawa karena memang sesuatu dan lain hal harus balik ke Jawa 2 orang. Oh berarti ada teman-teman dari luar Bali ya? Bali yang saat tinggal di Bali. Oh. Nah, satu lagi juga ada kebetulan sekarang tinggal juga di Sanur. Nah, dan ya mereka juga ada kesibukan gitu. Dia juga satu lagi ada. Dan satu lagi dari ini 5 satu lagi. Bima maksudnya luar Bali. Luar Bali juga. Oh. Itu ada satu. Yang jauh-jauh ya. Ya, itulah hanya baru sejumlah itu dulu mengawali. Oh dulu. Ya, Sebeta Banan seperti itu. Itu untuk sedikit cerita untuk Ya, mengawali di Sebeta Banan. Oh, berarti sekian orang yang mengawali dulu Ya. berjalan sampai ada orang-orang, maksudnya teman-teman lain yang sehobi ya akhirnya masuk satu persatu gitu ya. Betul. Nah, terus itu kan sudah berjalan tuh ya, sudah berjalan. Bahkan yang saya tahu juga baru berdirinya klub ini Pak Komang Kutir dulu ya, Pak Komang Kutir ketuanya. Ayo dong Pak Mang datang dong. Wah, curang nih Pak Mang, nih susah sekali, sibuk sekali dia ya. Harus datang. Ya nanti harus dong, harus kita aja ngobrol-ngobrol. Pak Komang Kutir ketuanya, kemudian Agus tadi benarannya. Benarannya. Nah, terus Agus Raja Palo wakilnya saat itu. Ya. Untuk mungkin sekretarisnya saat itu Pak Made Karang. Oh, Pak Made Karang. Wah, ada Pak Made Karang nih. Nanti Pak Made Karang juga harus datang sini nih ke ketemu kangen kita nih. Oh gitu. Jadi cerita singkatnya begitu ya. Jadi 5 orang yang mengawali, kemudian berjalan sesuai dengan organisasi, artinya organisasi terbentuk, dibuat susunan organisasinya, gitu kan Ji? Betul. Jadi karena karena sebuah organisasi itu memang harus, kalau mau berjalan dengan baik, memang harus ada susunan organisasinya kan. Kemudian setelah itu berapa jabatan nih? Maksudnya berapa kali rombak nih? Kalau pengurusan ya Dari kita berdiri di Sebeta Banan itu ketua yang paling lama sampai kita berusia 5 tahun. Yang acara kita besar juga yang saat itu. Iya betul. Waktu itu kita punya acara besar tuh. Anip kelima. Anip kelima ya. Nah, saat itu memang masih dipegang oleh Komang Kutir. Nah, dengan wakilnya adalah Agus Raja Palo. Ya. Dan bendahara juga adik saya kebetulan Wisnu masih saat itu acara kita diadakan di Museum Subak yang di Sanggulan pada waktu itu. Mungkin teman-teman CB yang di luar Bali banyak yang hadir mungkin waktu itu. Jadi kita sudah sempat ngadain acara dulu ya, acara gede dan didatangin oleh ya banyak tamu-tamu dari luar lah ya. Betul. Itu kan kita rayakan di bulan November, tapi tepatnya. Nah ini dia nih. Pak. Oh ini dia nih. Ya, Untung Haji nyinggung. Ya. Tepatnya sebenarnya lahirnya Sebeta Banan itu tanggal kapan nih? Nah kita lahirnya itu adalah kita pakai hari lahir ya. Ya hari lahir dong. Itu tanggal 28 Oktober, mungkin kurang lebih 11 tahun yang lalu. 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda Pak. 2009 berarti ya? Kurang lebih 2009. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Mengambil sumpah nggak di situ Pak? Berjanji Pak. Berjanji Pak. Berjanji. Sumpah CB gitu mungkin ya. Kalau ekstrim ya. Jadi 28 Oktober 2009 ya. Itu lahirnya. Berarti sekarang sudah 11 tahun. 11 tahun. Berarti udah lumayan. Ya walaupun kita masih sumuran jagung, tapi kondisi di klub saya rasa sih masih solid semua ya. Masih solid. Nah kita mungkin di Tabanan sampai dengan saat ini ya, dan akan mendekati hari ulang tahun kita ini 28 ini. Iya, sekarang ini bulan Oktober ya? Iya. Bulan Oktober. Oh iya. Ulang tahun kita yang 11 Pak. Saya aja lupa bro. Makanya ini kan sudah beberapa anggota baru, teman-teman baru yang memang akan meneruskan Sebeta Banan. Semoga itu doa saya dan kita saya juga. Nanti tuh Ji kita bahas yuk. Nanti harapan Haji untuk klub itu nanti silakan nanti ada sesinya itu. Oke. Teman-teman. Nah sekarang keterkaitan dengan ini Ji.
CB Tabanan ya kan, CB Tabanan kan skupnya hanya di Tabanan saja. Betul. Sedangkan ada induknya nih, seperti yang kita tahu bahwa setiap chapter di Bali, khususnya di Tabanan, bahkan chapter-chapter lain seperti di Lungkung, di Ubud, ya kan, di Nagara, di Jembrano, itu kan chapter semua. Bahkan yang saya tahu nih adalah CB Bali itu sudah masuk ke registrasi atau buku besar di CB Indonesia. Betul. Kalau CB Tabanan? Kalau CB Tabanan sudah masuk juga otomatis masuk. Berarti CB Tabanan satu bendera dengan CB Bali. CB Bali. Oh. Langsung directnya ke CBI. Wah, berarti satu link gitu ya dia. Satu link. Oh, direct berarti CB Tabanan bisa dikategorikan bahwa klub resmi. Resmi dari CBI sudah terdaftar. Wah, Haji ingat nggak? Di chapter CBI. Kita tes nih. Memang benar. Pendiri ini harus tahu dong nomor registrasi CB Klub Tabanan. Oke. Kalau nomor registrasi CB Tabanan ke CBI ya langsung. Ya, langsung. Berarti kan ke CB Bali dulu, Betul. habis itu terregistrasi di CBI. CBI, betul. Ya, dari kita dulu ke CB Bali, Hmm. baru ke CBI. Itu CBI. nomor registrasi kita adalah 016 plus 1 Pak. Jadi 017. Itu Pak. 016 plus 1, Ya. 017. Iya. Wah, ini Sweet 17 bro. Sweet 17. Oh, berarti 017